Jemaat GKJ Kuto Arjo yang dikasihi Tuhan, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online. Jika Bapak Ibu Saudara rindu memberikan persembahan, dapat dikirim atau ditransfer melalui rekening atas nama Bendara GKJ Kuto Arjo atau langsung ke kantor gereja pada jam kerja, atau bisa juga melalui pengurus kelompok, majelis di kelompok, dan pepantan. Saat ini kita akan memasuki ibadah Minggu 10 Juli 2022. Mari kita mengambil saat teduh. Jemaat silakan berdiri. Mari kita datang menyembah kepada Tuhan dengan puji-pujian. Mari datang kepadanya dengan kesungguhan. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4. Hai mari sembah bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita tahbiskan dengan mengingat bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 389. Besarlah kasih Bapakku. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami dapat beribadah pada hari ini. Urapilah setiap kami, agar kami boleh memberi yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Bersabdalah kepada kami karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37 yang berbunyi demikian. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah tentang seorang ibu yang hidup di tengah kemiskinan bersama anaknya yang masih kecil. Si ibu bekerja serabutan dengan penghasilan yang sangat kecil, yang hanya cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari dan kebutuhan sekolah anaknya. Suatu ketika, simpanan beras untuk dimasak sudah menipis dan hanya cukup dimakan sampai 2 hari saja. Akhirnya si ibu berusaha menghemat beras agar bisa dipakai lebih lama lagi. Ia memasak dan menyiapkan makanan di meja supaya sepulang sekolah anaknya bisa makan. Saat anaknya pulang sekolah, disuruhnyalah ia untuk makan. Si anak pun melihat nasi dan sayur yang ada sedikit di meja. Ia berkata kepada ibunya, "Bu, nasinya tinggal sedikit, mari kita makan bersama-sama." Mendengar ajakan itu, si ibu mengangkat sebuah piring. Dengan posisi membelakangi anaknya, ia berkata, "Makanan itu kamu habiskan semua saja. Ini ibu sudah ambil." Kemudian anak itu pun menghabiskan makanan yang ada di meja. Dari belakang si anak melihat ibunya juga sedang makan. Namun anak ini tidak mengetahui bahwa piring yang dipakai ibunya itu kosong. Si ibu hanya berpura-pura sedang makan supaya anaknya tidak kelaparan.
ia berusaha menyembunyikan masalah besar yang ada dalam keluarganya, yakni menipisnya persediaan beras. Hal ini dilakukannya supaya anaknya tidak merasa terbeban dan bisa lebih konsentrasi dengan belajar. Si ibu tetap berjuang demi anaknya, walaupun harus mengorbankan dirinya sendiri. Kondisi yang penuh keterbatasan tidak menghalangi cintanya kepada anaknya. Cintanya luar biasa. Saudara-saudara, mengasihi adalah tindakan yang bersifat aktif, tidak diam, dan selalu dinamis. Kasih itu tidak pernah berhenti pada tataran perasaan dan pemikiran, tetapi nyata dalam perbuatan dan bisa dirasakan oleh orang lain. Dalam perwujudannya, cinta kasih bisa diterjemahkan dengan cara yang beragam. Cinta kasih bisa diwujudkan dengan cara yang membuat orang lain senang dan nyaman. Misalnya saja dengan memberikan perhatian, dengan memberikan sedekah, dan sebaliknya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberi pengajaran yang sangat menarik melalui kisah orang Samaria yang murah hati. Dalam kisah ini kita menemukan bahwa cinta kasih itu mampu melampaui batas hidup. Seperti tindakan yang ditunjukkan oleh seorang Samaria kepada orang yang terluka di pinggir jalan. Meskipun bangsa Samaria dipandang sebagai bangsa yang tidak mengenal Tuhan, kafir, oleh orang-orang Yahudi, namun predikat negatif ini bukan menjadi dasar penghalang kebaikan. Kebaikan tidak hanya diberikan kepada orang yang sama berdasarkan cara pandang kita. Bahkan mereka yang berbeda dengan kita atau malah mereka yang memusuhi kita layak untuk menerima cinta. Bukankah Yesus sendiri juga memberi perintah? Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Saudara-saudara, pada titik ini batas apapun terlewati karena kasih. Kasih melampaui kebencian sekalipun. Sekali lagi, kebaikan dan kemurahan hati diberikan kepada setiap orang meski kita tidak mengenal mereka sekalipun. Lewat perumpamaan ini Yesus hendak menjelaskan bahwa tidak ada batasan untuk mendefinisikan siapa sesama kita. Identitas suku, agama, kedudukan, jabatan, harta benda, semuanya. Juga kondisi sosial, miskin, kaya, tuan, hamba, teman, musuh yang berbeda bukanlah dasar dalam memandang tentang sesama. Cinta, kasih menjadi sempit dan dangkal jika kriteria sesama itu disertakan untuk membuat kita sulit mengasihi. Sebaliknya, saudara, cinta kasih akan menjadi besar, luas jika tidak memandang muka. Seperti halnya orang Samaria yang tetap berbuat kasih, berbuat baik kepada orang yang sekalipun tidak dikenalnya, padahal dia dianggap kafir. Saudara-saudaraku, cinta kasih yang terwujud melalui kebaikan dan kemurahan hati bukan sekedar ajaran yang selalu menarik untuk dibahas, melainkan perlu tindakan nyata. Setiap kita terpanggil untuk selalu berbuat baik dalam situasi dan kondisi apapun, serta kepada siapapun. Tidak mudah ya, tetapi inilah perintah Tuhan. Kita harus mengasihi siapa saja, tidak memandang muka. Kerjakanlah selalu kebaikan-kebaikan kepada sesama, dan rawatlah setiap kebaikan yang sudah kita bangun. Tuhan menolong kita. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri. Marilah sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia dan di segala zaman, kita mengingat dan menegaskan kembali iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Mari kita bersatu dalam syafaat kita berdoa. Terima kasih untuk cinta-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu kepada kami, tanpa melihat siapa kami. Biarlah kami juga diberi kemampuan untuk mampu mengasihi, mencintai sesama kami, termasuk mereka yang membenci kami, sebagaimana firman-Mu hari ini. Kami mohon berkat bagi keluarga kami, agar diberikan damai sejahtera. Anak-anak kami diberkati dalam studi, dalam pergaulan, ketika mencari pekerjaan, pasangan hidup. Kiranya Engkau akan menolong dan menopang anak-anak kami. Berkati para adisuo di masa tua, berkati janda, duda dan anak yatim piatu, berkati mereka yang berulang tahun, kiranya diberikan panjang umur dan kesehatan juga rezeki. Demikian juga kami mohon berkat bagi mereka yang sedang sakit. Kami membawa Bapak Asa Waluyo, Ibu Pariyati, Bapak Tumono, dan juga saudara-saudara kami yang lain. Kami mohon berkat secara khusus untuk Ibu Sarino. Dalam kelemahan tubuhnya Tuhan, angkatlah bebannya. Berikanlah hamba-Mu ini hikmat, kekuatan dan mujizat, agar boleh sehat pulih seperti sedia kala. Nyatakan kehendak-Mu dalam kehidupannya, demikian juga kekuatan, belas kasih, hikmat bagi seluruh keluarga yang merawat dan mendampingi. Bapa yang baik, sebagai bagian dari gereja ini kami mohon berkat untuk pelayanan kesaksian yang kami lakukan. Berkati juga gereja-Mu dalam kiprah di tengah-tengah masyarakat. Berkati pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Dengarkanlah syafaat kami ya Tuhan, yang kami bawa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan dasari persembahan syukur kita dengan firman Tuhan dari Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Mari kita iringi persembahan kita dengan Kidung Jemaat 433, Aku Suka Membagi. Suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan kami suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Berkati kehidupan kami, agar apa yang telah kami terima dalam ibadah ini mampu kami lakukan dalam hidup beriman kami. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 434, Allah adalah kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.